Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa bapak dan... Ya, salam teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan pada bagian ini teman-teman, marilah kita sama-sama meluruskan asumsi dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Adam itu lebih hebat daripada Yesus. Nah, saudara yang berkati Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat sedang membangun sebuah asumsi yang tidak berdasar. Nah, saudara yang berkati Tuhan, seperti apa cuplikannya? Marilah kita tonton secara bersama-sama dan setelah itu nanti kita akan luruskan pemahaman daripada beliau. Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa bapak dan... Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Yesus tidak lebih hebat daripada Adam. Dia mempunyai alasan tertentu. Ya, karena Yesus dan Adam itu sama-sama tidak punya bapa. Lalu kenapa orang Kristen menuhankan Yesus, kenapa tidak menuhankan Adam? Ya, karena posisi mereka sama, ya, sama-sama tidak punya ayah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan bahwa Ustadz Adi Hidayat juga tidak lebih hebat daripada Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena Ustadz Adi Hidayat hanya menggunakan asumsi dan tidak hebat-hebat kali. Tetapi kenapa saya katakan bahwa Alkitab saya lebih hebat daripada Ustadz Adi Hidayat? Ya, karena dia bisa menjawab semua tuduhan atau asumsi daripada Ustadz Adi Hidayat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, langsung saja kita masuk pada poinnya. Tadi Ustadz Adi Hidayat mengatakannya, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus, kenapa bukan Adam? Karena posisi mereka sama-sama tidak memiliki ayah. Nah, apa yang membedakan mereka? Ya, Adam itu, yang pertama Adam diciptakan. Nah, itu dulu. Tetapi Yesus tidak diciptakan. Itu perbedaan mereka. Tetapi saya tidak masuk ke situ, ya. Tetapi yang mau saya katakan di sini, ya, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Ya, inilah perbedaan mereka. Nah, yang pertama adalah Yesus sudah ada, ya, sebelum Nabi Adam diciptakan. Dari mana buktinya? Ya, kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ya, di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya firman dengan Allah melekat pada dirinya sendiri. Lalu siapa yang menciptakan Adam itu adalah firman. Ya, firman Allah sendiri yang bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu, ya, sudah ada sebelum Adam diciptakan, atau firman itu yang menciptakan Adam. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa firman ini? Ya, kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes, ya, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang pertama ayatnya yang ke-14, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih, karunia dan kebenaran. Dalam hal ini dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusia yang disebut di sini adalah Yesus, ya.
siapa firman itu adalah Allah. Ya. Artinya dalam hal ini Allah telah menjadi manusia atau mengambil rupa manusia. Ya, karena di ayat pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua yang mau saya katakan bahwa Yesus adalah pencipta, tetapi Adam bukan pencipta. Dari mana buktinya? Yohanes 1 pasalnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Artinya Yesus di sini adalah sebagai pencipta. Ya. Tidak ada sesuatu yang sudah jadi tanpa Dia. Ya. Tanpa firman itu. Kita tahu tadi bahwa firman itu adalah Allah. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang mengambil rupa manusia. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, selanjutnya poin yang ketiga, ya, Adam bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dari mana kita tahu? Mari kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ya. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, Adam bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Itu yang membedakan mereka. Nah, siapa lagi dia? Ya, Adam tidak kekal, tetapi Yesus kekal. Ya. Kita tahu bahwa Adam meninggal sekitar umur 900 tahun. Tetapi Yesus kekal sampai selama-lamanya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di ayat yang ke-5 ini, ya. Dia disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Artinya kekal sampai selama-lamanya. Dan kita tahu pada saat ini bahwa Yesus sudah ada di sorga, ya. Dan saat ini kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya, ya, untuk mengangkat kita ke surga, dan kita bisa duduk di sebelah kanan Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita, karena kita punya kerajaan di sana yang tidak pernah berkesudahan. Ya, Tuhan punya kerajaan yang tidak pernah berkesudahan, dan itu adalah kepunyaan kita semuanya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa Ustadz Adi Hidayat di sini adalah merupakan sebagai seorang penyesat. Kalau tidak hati-hati, maka kita bisa sesat dengan amunisi-amunisi yang dimiliki oleh orang ini. Ya, mereka tidak pernah henti-hentinya untuk melakukan penghinaan-penghinaan terhadap ajaran-ajaran Kristen, dan selalu membahas mengenai Alkitab walaupun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tetapi mereka berusaha untuk melakukan pembenaran, mencari pembenaran di dalam Alkitab, ya, walaupun mereka katakan bahwa Alkitab itu sudah palsu dan segala macam tuduhan-tuduhan mereka yang mereka lontarkan kepada orang-orang Kristen. Ya, mungkin itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.